Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan puasa atau syahrus syam. Karena di bulan Ramadan ini kita umat Islam diwajibkan untuk melakukan puasa, melakukan ibadah puasa, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya adalah, apakah ibadah puasa yang telah kita lakukan ini sudah meningkat kualitasnya dan juga memang sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah puasa yang kita lakukan sekarang itu lebih baik dari puasa yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya? Atau jangan-jangan kita seperti yang disindir oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min syiyami illal ju'i wal 'athas. Banyak di antara orang yang berpuasa itu hanya sekedar menahan dahaga, menahan haus, menahan lapar saja. Mereka berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa. Oleh karena itu, pada akhir Ramadan ini marilah kita melakukan muhasabah untuk melakukan koreksi agar bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa yang kita lakukan. Imam Qushairi dalam kitabnya menyatakan bahwa ibadah puasa itu terdapat dua kategori. Yang pertama sering disebut dengan ibadah puasa lahir. Ini mungkin yang banyak dilakukan oleh sebagian besar orang Islam pada masa sekarang, yaitu menahan makan, menahan minum, menahan hal-hal yang dilarang disertai dengan niat. Jadi hanya secara lahir saja berpuasa. Padahal menurut Imam Qushairi, ibadah puasa itu tidak hanya sekedar ibadah puasa lahir, tetapi juga ibadah puasa batin. Batin kita berpuasa, hati kita berpuasa dari penyakit-penyakit hati, dari nafsu-nafsu yang tidak baik. Jiwa kita juga berpuasa. Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahkan menegaskan hikmah ibadah puasa itu ada dua. Pertama adalah bagaimana kita mampu membersihkan jiwa kita dan hati kita. Yang kedua adalah mampu untuk meninggalkan akhlak-akhlak madhumumah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ibadah puasa sejatinya bukan hanya sekedar ritual yang lahir saja, tetapi merupakan usaha batin. Bagaimana kita bisa berjuang agar bisa membersihkan hati dan pikiran kita dari hati, penyakit-penyakit hati yang tidak baik, dan juga dari nafsu-nafsu yang tidak baik. Oleh karena itu butuh perjuangan. Sebagaimana ketika Nabi setelah perang Badar mengumpulkan para sahabat, mengatakan, para sahabatku, jangan senang dulu. Kita memang telah menyelesaikan perang Badar, perang besar melawan orang kafir Quraisy. Tetapi ada perang atau jihad yang lebih besar lagi yang menunggu kita. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Nabi. Kita akan kembali dari jihad kecil menjadi jihad yang besar. Apa jihad besar itu? Yaitu melawan hawa nafsu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sebenarnya secara hakikat ibadah puasa itu adalah ada dua. Pertama adalah apakah kita mampu untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam tubuh kita. Apa itu? Penyakit ujub, penyakit riya, penyakit sombong, penyakit hasad, penyakit bakhil, dan seterusnya. Yang kedua adalah mampu menekan nafsu-nafsu yang tidak baik, menghilangkan nafsu-nafsu amarah. Innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Itulah nafsu-nafsu amarah. Suka marah, suka menipu, suka memfitnah, sombong, takabur, dan seterusnya.
Itulah nafsu-nafsu amarah. Kita dengan puasa kita tekan nafsu-nafsu tersebut akan menjelma menjadi nafsu-nafsu mutmainnah, nafsu yang baik. Sabar, tawakal, yakin. Inilah nafsu-nafsu mutmainnah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi sebenarnya inti dari ibadah puasa adalah apakah kita mampu untuk mengendalikan hati kita. Karena kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahat jasadu kulluh, fa idza fasadat jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Jika ini baik, maka baik seluruh tubuh dan amalan kita. Jika jelek, maka jelek seluruh tubuh dan amalan kita. Apa itu? Adalah hati. Jadi, jikalau kita berpuasa mampu mengendalikan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari hal-hal yang tidak baik, dari nafsu-nafsu amarah menjadi nafsu-nafsu mutmainnah, maka dengan hati dan pikiran yang baik itu akan muncul diri kita ucapan-ucapan yang baik. Dengan hati yang baik akan muncul perkataan-perkataan yang baik. Orang yang berpuasanya baik, hatinya bisa tertata dengan baik, akan muncul qaulan ma'rufa, kata-kata yang ma'ruf, qaulan karima, kata-kata yang mulia, qaulan layyina, kata-kata yang lembut, bukan kata-kata yang sumpah serapah, bukan kata-kata yang penuh kebencian, bukan kata-kata yang mengandung fitnah dan seterusnya, tetapi kata-kata yang baik karena muncul dari hati yang baik. Kalau dia tidak bisa mengatakan yang baik, maka dia akan berdiam diri. Falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Berkatalah yang baik, jika tidak bisa maka kita diam saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini, dan semoga menjadi lebih baik daripada ibadah puasa yang dilakukan pada masa-masa kemarin. Demikian, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.